akan menjelaskan materi menganalisis bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Eva Amelia. Nama saya Desiva Delia. Nama saya Pinta. Nama saya Laisa Azhari Agustin. Nama saya Azra Naila Zalfa Zahira. Nama saya Salva Karunisa. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu, memiliki pemerintahan, serta berdaulat untuk mengatur dan mengurus kepentingan rakyatnya. Negara dibentuk untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, negara berperan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, keamanan, ekonomi, hukum, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, keberadaan negara sangat penting untuk menjamin hak dan kewajiban masyarakat. 1. Max Weber. Negara adalah masyarakat yang memiliki monopoli penggunaan kekerasan secara sah dalam suatu wilayah. Maksudnya, hanya negara yang berhak membuat hukum, menegakkan aturan, dan memberikan sanksi demi menjaga ketertiban. Yang kedua, Raja Rahasal tahu. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur persoalan atas nama masyarakat. Artinya, negara berfungsi sebagai pengatur kehidupan bersama agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Yang ketiga, Aristoteles. Negara merupakan persekutuan keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama negara adalah menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera bagi masyarakatnya. Dapat disimpulkan bahwa negara merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan sah untuk mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan bersama. Unsur-unsur pada suatu negara yaitu rakyat. Rakyat adalah sekelompok orang yang menetap dan taat pada peraturan negara tersebut. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah daerah kekuasaan yang meliputi udara, laut, dan darat. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang memiliki kekuasaan yang tinggi untuk mengatur sebuah negara. Yang empat adalah pengakuan pada suatu negara yang lain. Pengakuan itu sangat penting untuk internasional karena untuk menjalani hubungan baik dari negara lain tersebut. Tujuan negara Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara bertanggung jawab menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Negara berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membangun ekonomi dan sosial. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara menjamin hak pendidikan bagi warga negaranya. Yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Baik, saya di sini akan menjelaskan yang bagian B, yaitu bentuk negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bentuk negara. Bentuk negara adalah susunan atau struktur negara yang menunjukkan bagaimana kekuasaan negara diatur dan dibagi berdasarkan wilayahnya. Bentuk negara juga berkaitan dengan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari bentuk negara. Yang bagian A, negara kesatuan, yaitu unitary state. Negara kesatuan adalah negara yang kedaulatan dan kekuasaan pemerintahannya berada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pusat. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, hanya memiliki satu pemerintahan pusat. Undang-undang hanya berlaku secara nasional serta pemerintahan pusat yang mendukung kekuasaan tertinggi. Dengan sistem seperti ini, negara kesatuan juga memiliki kelebihannya, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa yang lebih terjaga serta sistem pemerintahan yang lebih sederhana
dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Namun di balik kelebihannya, negara kesatuan juga memiliki beberapa kekurangan, seperti beban negara yang terlalu besar sehingga pembangunan antar daerah tidak merata. Contohnya, ada negara yang menganut sistem negara kesatuan, yaitu Indonesia, Jepang, dan Perancis. Nah, saya akan menjelaskan bagian yang B, yaitu negara serikat atau federal. Negara serikat adalah negara yang terdiri dari atas berbagai negara bagian. Setiap negara memiliki sistem pemerintahannya sendiri, namun mereka tunduk pada pemerintahan federal. Ciri utama dari negara serikat adalah kekuasaannya dibagi antara pusat dan negara bagian. Setelahnya, negara bagian juga memiliki otonomi yang luas serta konstitusi mengatur untuk pembagian kekuasaan. Namun, negara serikat juga memiliki beberapa kelebihannya, diantaranya daerah yang lebih mandiri sehingga pemerintahan daerah lebih efektif. Namun di balik kelebihannya ada kekurangannya, yaitu sehingga terjadinya potensi konflik antar negara sehingga munculkan resiko perpecahan antar negara. Selanjutnya ada contoh negara yang menganut negara serikat, yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagian yang nomor 3, yaitu bentuk negara Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Bentuk negara kesatuan ini dipilih karena untuk menjaga persatuan bangsa yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Bentuk pemerintahan. Pertama, pengertian bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah cara pengangkatan dan pendudukan kepala negara dalam menyelesaikan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, macam-macam bentuk pemerintahan. Ada 2. Yang pertama, republik. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dimana kepala negara dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum, dan ciri-cirinya adalah kepala negara adalah presiden. Masa pejabat terbatas. Kekuasaan berdasarkan konstitusi. Contohnya Indonesia dan Korea Selatan. Terus yang kedua, ada monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dimana kepala negara dipilih melalui keturunan. Ada 3 jenis monarki. Yang pertama, monarki absolut. Yang kedua, monarki konstitusional. Yang ketiga, monarki parlementer. 3. Bentuk pemerintahan Indonesia. Indonesia menganut bentuk pemerintahan republik yang dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Sistem pemerintahan. Yang pertama, pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah pola hubungan antara lembaga negara dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, macam-macam sistem pemerintahan. Ada 2. Yang pertama, sistem presidensial. Sistem ini menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, sistem parlementer. Sistem ini menempatkan Perdana Menteri dalam menjadi kepala pemerintahan. Yang ketiga, sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang dimana bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan kuat. Hubungan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Yang pertama, bentuk negara Indonesia yaitu kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahan yaitu republik. Sistem pemerintahan yaitu presidensial. Ketiganya saling berkaitan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Penerapan nilai Pancasila dalam pemerintahan. Sila pertama, pemerintahan menjunjung nilai ketuhanan. Sila kedua, pemerintahan menghormati HAM. Sila ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, demokrasi melalui musyawarah. Sila kelima, mewujudkan keadilan sosial. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagian lagi, yaitu perkembangan sistem pemerintahan dari masa ke masa.
Pada dasarnya, sistem pemerintahan tidak bersifat statis, melainkan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi politik dan ketatanegaraan. Yang pertama, saya akan menjelaskan masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949, yang dimana Indonesia menerapkan sistem presidensial sesuai dengan UUD 1945. Namun dalam prakteknya sering terjadinya pergeseran menuju sistem parlementer karena kondisi politik dan keamanan saat itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, yang dimana Indonesia secara resmi menerapkan sistem parlementer. Pada saat ini sering terjadi pergantian kabinet sehingga pemerintahan kurang stabil. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga pemerintah cenderung terpusat pada presiden. Yang keempat, masa Orde Baru 1966 sampai 1998, dari mana presiden kembali menegaskan sistem presidensial tetapi kekuasaan presiden dominan. Yang kelima, masa reformasi 1998 sampai sekarang, sistem presidensial dijalankan dengan prinsip demokrasi, pembatasan kekuasaan, serta penguatan peran lembaga negara. Ada beberapa peran warga negara dalam sistem pemerintahan, yaitu ada 4. Satu, menaati hukum dan peraturan. Warga negara harus patuh pada peraturan yang ada. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Yang ketiga adalah mengawasi jalannya pemerintah. Warga negara berhak mengkritik atau memberi saran secara bertanggung jawab. Yang terakhir adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan pendapat tidak boleh merusak persatuan nasional. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai upaya dan tantangan mempertahankan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam praktiknya, sistem pemerintahan Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, tantangan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia. Contohnya seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Yang kedua, upaya mempertahankan sistem pemerintahan Indonesia, yakni dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang adil, penguatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta peningkatan kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai contoh penerapan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan tidak hanya bersifat teori, tapi juga dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, penerapan bentuk negara kesatuan. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, kebijakan nasional seperti kurikulum pendidikan, mata uang rupiah, dan pertahanan negara ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi yang mengikat seluruh daerah. Yang kedua, penerapan bentuk pemerintahan republik. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin negara serta mengawasi jalannya pemerintahan yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, penerapan sistem pemerintahan presidensial. Presiden memiliki kewenangan untuk menyusun kabinet dan menjalankan tugas tanpa harus bertanggung jawab kepada DPR. Namun, DPR tetap berfungsi sebagai lembaga pengawas melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang keempat, peran pelajar sebagai warga negara. Pelajar dapat menerapkan nilai-nilai sistem pemerintahan dengan menaati peraturan sekolah, mengikuti musyawarah kelas, dan menghargai perbedaan pendapat sebagai latihan berdemokrasi. Terima kasih.
A few moments later. Akan membahas tentang pengertian dari negara kesatuan. Tahan dalam kehidupan sehari-hari. Aduh, kepala rasanya nyut-nyutan. Ya. Rakyat-rakyat adalah suatu Sistem pemerintahan yang pertama, sistem pemerintahan. Meanwhile. Ya Allah peningnya. Ya Allah peningnya.